Iya, bentar ini Bang, ini soalnya tok-tok ini mau cepat kaya, jadi dia ada notif-notif di atas kepala saya ini gitu loh. Iya, muter kagak dipenuhi, nanti diulang-ulangnya pula. Silakan. Yohanes 11 ayat 26 tadi ya. Iya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau hal ini, katanya. Apa yang mau di sini diapakan? Baik. Didiskusi. Baik. Di situ betul kan? Yesus ngomong orang yang percaya kepadaku dan orang itu hidup, dia tidak akan mati, betul? Ya. 12 muridnya itu percaya nggak dengan Yesus? Percaya. Oh, percaya. Baik, kalau 12 muridnya percaya, kata Yesus, orang yang percaya tidak akan mati. Ya, ternyata 12 muridnya modar semua, Bang, itu. Kan gitu. Kalau 12 muridnya modar semua, berarti di situ Yesus ngomongnya dusta gitu. Atau kayak gimana? Pengertian Anda juga. Oh, bukan pengertian saya, tapi kan saya membaca sesuai tekstual. Kata Yesus, orang yang percaya dengan Dia, ya orang yang hidup itu tidak akan mati. Kan kayak gitu, ya. Apakah kamu percaya? Jawab Marta, ya, dia percaya. Kan kayak gitu. 12 muridnya Yesus itu percaya dengan Yesus. Tapi 12 muridnya, ke 12-12-nya nggak ada sisa satupun, modar semua gitu. Nggak ada yang hidup, kan kayak gitu. Kalau nggak ada yang hidup, berarti Yesus ngomongnya dusta, katanya nggak akan mati. Lihat ayat sebelumnya yang menjelaskan, jangan satu kalimat itu aja. Ya iya, itu kan dia ngomong sama Marta, betul nggak? Akulah, ayat 25-nya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi orang-orang yang di ayat 25 itu aja kita tahu Yesus ngomongnya ngelindur gitu. Kenapa Yesus ngomongnya ngelindur? Pertama, di masa lalu kagak ada orang yang kenal Yesus. Yang kedua, Yesus itu muncul di abad pertama. Orang-orang yang mati ya sebelum Yesus itu juga kagak bangkit gitu. Kalau dia bangkit nanti dikasih gelar zombie pula oleh orang-orang. Udah dibilang di situ yang 25-nya aja Yesus udah ngelindur di situ, Bang. Nah, macam mana? Ngaco udah Yesusnya. Hari kebangkitan bukan dulu, bukan sekarang, nanti datang. Kedua kalinya. Nah, berarti jadi akan dibangkitkannya lagi kembali, artinya hidup. Kalaunya dia berbicara kebangkitan, maka Yesus ngomongnya kayak gimana? Dan setiap orang yang hidup ya dan percaya kepadaku ya di hari kebangkitan, nah baru kayak gitu. Ini apa? Bikin salah kaprah semua omongannya. Revisi lagi lah, Bang, ya, nanti tahun depan keluarin yang baru lagi gitu. Jalan Anda menanggapinya, Bang. Ini cocoknya panggil Abang atau panggil apa ini? Panggil Ustaznya? Terserah aja, Bang, ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan, Bang? Silakan Anda kalau mau nanya, silakan. Enggak, aku nanya. Ada kira-kira makanya Abang itu tidak yakin bahwasannya Yesus itu. Bang, kalau saya ya dengan Yesus itu, saya imani Yesus itu. Dia ngomong aku utusan bukan Tuhan. Ya, saya imani gitu. Makanya saya nggak pernah nganggap dia Tuhan. Tapi utusan Tuhan gitu. Dari mana Anda menganggap dia utusan? Loh, kan dari omongan dia sendiri. Puluhan kali dia ngomong dia utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dia hamba Tuhan. Kan itu dari perikopnya di kitab Anda. Oh, berarti Anda percaya terhadap kitab kami ini?
Saya percaya dengan omongan Yesus, bukan kitab Anda. Kalau kitab Anda banyak ngaconya juga selain omongan Yesus gitu. Coba omongan Yesus. Saya percaya omongan Yesus, makanya saya ambil di kitab Anda itu yang bertinta merah aja. Kenapa? Yang bertinta merah? Yang bertinta merah itulah omongan Yesus. Jadi omongan Yesus mengatakan, akulah jalan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oh, kalau saya percaya itu. Percaya saya itu. Ya, jadi kalau percaya Anda kepada Yesus yang memberi hidup yang kekal, artinya mulai lahir manusia sekarang atau manusia dulu pun harus mati dalam tubuhnya. Salah pengertian Anda kayak gitu, bukan maksud Yesus kayak gitu. Kenapa saya ngomong percaya dengan Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus, kan kayak gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kan kayak gitu. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia ngomong sama Thomas, bukan untuk saya, bukan. Kalau dia ngomong sama Thomas untuk Bani Israel, berarti bukan untuk saya, nggak ada hubungannya dengan saya. Cuma saya percaya dia mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Percaya saya untuk masalah itu. Kalaunya hanya untuk Bani Israel, bukan untuk saya, nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya percaya gitu dengan ucapan dia. Lalu anda mau mengartikannya harus mati dalam Yesus untuk Kristen gitu, kayak gitu. Ngaco, nggak ada hubungannya. Yesus kagak kenal Kristen. Ya nggak kenal lah, makanya Kristen itu kan pengikut Kristus. Bukan. Jadi setelah Yesus itu bangkit, maka banyaklah orang yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu disebut Kristen. Jadi gini Bang, ya. Pengikut Kristus. Gini Bang, ya, Anda perlu tahu Bang ya. Kalaunya sesuai dengan secara bahasanya, Kristen itu diambil dari kata Kristos, kan kayak gitu. Secara bahasa katanya pengikut Yesus, oke? Ya. Nah, tapi kalau Anda tanyakan kepada saya secara definisi, Kristen itu pembangkang Yesus, gitu. Kan beda secara bahasa dengan definisi. Kalau secara definisi, Kristen itu pembangkang Yesus. Dari gitu. mana definisi pembangkang itu? Oh, baik. Ya, kayak gini kita lihat dari ajarannya. Ketika Yesus membawakan sesuai dengan catatan kitab Anda, 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda percaya dengan Yesus, ya Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Bang, sekarang saya mau tanya dulu, Anda sunat nggak? Sunat udah batal itu Nah, kan Anda bangkang pula Yesus. Udah dibilang Kristen itu pembangkang Yesus. Selama langit dan bumi ini ada, segala dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Kalaunya di hukum Taurat ya ada sunat, maka harus dikerjakan. Yesus makanya dia sunat di hari ke-8. Anda sunat kagak? Kagak pasti. Itu karena memenuhi hukum orang Yahudi. Gitu Bang. Nah, terus kita kan bukan orang Yahudi Bang. Iya, makanya dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Lalu Anda ngapain kutip perkataan Yesus? Anda sendiri ngaku bukan Yahudi. Mau macam mana? Ngapain Anda kutip perkataan Yesus kalau Anda bukan Yahudi? Anda sendiri yang ngaku. Yesus itu datang bukan untuk orang Yahudi, tapi seluruh umat manusia, seluruh dunia ini. Itu kata Anda, bukan kata Yesus. Allah akan dunia ini, maka ia menurunkan anaknya. Bang, itu kata Anda, bukan kata Yesus. Kalau kata Yesus, aku bukan diutus untuk Kristen, tapi aku diutus untuk Bani Israel.
Gimana sih? Dibuat di situ. Nggak ada Hah? dibuat. Aku diutus untuk Bani Israel, nggak ada itu dibilang. Buka Matius 15:24 coba. Aduh, kitab Anda sendiri, Anda nggak tahu isinya kayak gimana perkataan Yesus. Matius berapa? 15. Nomor 24. 24. Ada dia ngomong, aku diutus untuk seluruh manusia. Ada nggak? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang Dari umat? dari umat Israel. Hah? Kagak usah Anda revisi-revisi atau kagak usah Anda ubah-ubah pernyataan Yesus. Makanya saya bilang Kristen ini pembangkang Yesus gitu. Coba selain itu Anda buka lagi Matius 10 nomor 5 sampai 6 coba. Pandai juga kalian cari-nyari kalian apa ya? Oh, saya kitab Anda itu. Makanya ya setelah tamat kitab Anda ya kesimpulannya orang pintar akan masuk Islam gitu. Matius 10 5 sampai 6. Ke-12 Maret itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kenapa? Apa? Ajarannya hanya untuk Israel, makanya dia ngomong sama murid-muridnya, jangan kau keluar dari Israel, karena aku diutus hanya untuk Israel. Ada utusan amanah agung. Agung Yesus kan ada. Pergilah. Oh iya, tahu saya bunyinya. Pergilah ke seluruh dunia, kan kayak gitu. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Ya betul ya. Ya udah 12 orang murid Yesus itu bangsanya apa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya bukan hanya Israel aja. Bentar dulu Bang, saya mau tanya dulu sama Anda. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kan kayak gitu. Saya mau tanya 12 orang itu bangsa apa dia? Katakanlah Israel lah. Ya Israel, nggak ada bangsa Kristen, nggak ada. Nggak ada juga bangsa Arab atau bangsa lainnya. 12 muridnya itu bangsa Israel semua. Terus kalaupun Anda mau paksa perkataan Yesus untuk seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita ke sekolah kagak ada murid menyembah guru, kagak ada. Maka dari itu dia kagak ada ngomong jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada. Tapi Yesus ngomong, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada murid nyembah guru, nggak ada. Kalau itu di sekolah, nggak ada murid menyembah gurunya. Ini kan Gini Bang, selain di sekolah pun Anda ya mau di luar sekolah pun nggak ada murid nyembah guru, nggak ada. ngapain disembah orang sama-sama manusia kok? Nah tuh Anda mikir aja sama-sama manusia. Anda manusia, Yesus manusia nggak? Beda dia. Aku beda. Tadi Anda waras, tapi Anda menolak waras. Ngapain kata Anda nyembah sesama manusia? Anda manusia, Yesus manusia bukan? Gimana sih? Aduh. Manusianya Yesus itu beda dengan manusia kita ini, Bang.
Nah, itu menurut Anda, tapi beda menurut Yesus. Beda lagi kan menurut Yesus. Aduh, makanya Bang ya saya bilang Kristen ini pembangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Kata Kristen beda lagi dia dengan manusia-manusia lainnya, tapi beda kata Yesus. Semua manusia itu ya hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Termasuk dia manusia juga, dia dari firman Allah, Anda dari firman Allah, saya dari firman Allah, sama. Jadi dia nggak ada khususnya. Yang dikhususkan untuk Yesus itu hanya dia utusan Tuhan. Itu maksudnya. Aduh. Bukan berarti dia manusia beda dengan manusia di seluruh bumi. Nggak ada, sama dia bilang. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Itu benar. Kita ini hidup Bang, nggak hanya dari makanan roti, makanan gitulah. Makanan itu roti hidup. Nah, tapi kita hidup bisa dari firman Bang. Dengan mendengar yakin dengan firman Tuhan, maka jiwa kita tenang. Jadi jiwa kita juga harus tenang, harus makan rohani, makan firman. Jadi jiwa kita tenang. Jadi gitu Bang ya. Jadi kalau kita makan nasi lah aku bilang karena orang Indonesia ya kan, orang apa ini. Jadi karena makanan kita nasi, kita kenyang, tubuh kita nyaman. Itu loh, itu artinya itu. Tapi manusia tidak bisa hidup hanya dari makanan roti aja. Oh ya, maksudnya itu kan dari semua firman Tuhan, termasuk Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, betul nggak? Pak, ada pesan WA. Nah, ada pesan WA, kata pendeta turun kau. Kagak bisa kau jelasin kata pendeta Bang. Tahu apa pesan WA-nya, tapi Anda bilang gitu dari pendeta. Itu iya bercanda lah itu. Serius kali. Kan saya dengar tadi ada pesan WA. Dari siapa? Dari pendeta. Kayak gitu ya. Yesus juga bawa firman Bang. Ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Makanya manusia itu bukan dari roti saja hidupnya, tapi berasal dari firman Tuhan juga ya. Mendengarkan firman boleh, karena Yesus pun bawa firman. Apa bedanya Yesus dengan manusia lainnya? Kagak ada. Ya, pembedanya apa? Dia menyampaikan firman Tuhan sebagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan para nabi lainnya. Hah? Tidak hanya nabi dia, lebih tinggi dari nabi Tuhan. Oh, lebih tinggi dari nabi di mana pernah Yesus mengatakan aku lebih tinggi daripada nabi? Gak ada kalimat itu, tapi kita nggak ada, jangan mengada-ngada. Abang ini kalau nggak ada kalimat itu jangan mengada-ngada. Macam mana? Ada lagi Bang? Ya, aku hanya bilangin aja sama Babang. Kalaupun membahas agama orang lain yang tidak kita anut, jangan ngejek gitu. Gak, gini Bang, yang dimaksud mengejek itu kayak gini. Kalau dia tidak tertulis di kitab suci, maka bisa kita sebut mengejek. Tapi kalau dia tertulis, nggak bisa kita sebut mengejek. Contoh saya ngomong kayak gini sama Anda ya. Contoh, menurut Anda apakah saya menghina nih? Saya hanya mencontohkan ya, bukan bermaksud menghina betulan. Tuhan Anda ya kolornya kagak diganti-ganti. Menurut Anda menghina atau tidak? Termasuk penghinaan juga itu. Bagi saya yang mengucapkan, saya pun tahu itu hinaan gitu, karena tidak tertulis di kitab Anda. Tahu itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Kalau saya ngomong kayak gini, Tuhan Anda mati terkutuk tergantung di tiang salib, itu hinaan atau bukan? Memang mati di salib memang. Berarti bukan hinaan kan? Iya.
Iya, kalau dia mati terkutuk di tiang salib, itu ada tertulis, bukan penghinaan. Jadi yang dimaksudkan penghinaan itu adalah sesuatu yang tidak tertulis. Jadi kayak gitu. Jadi kalau hanya saya diskusi, ya pasti pakai Bible Anda, tulisan di Bible Anda semua yang saya pakai. Ngapain saya keluar dari Bible? Kalau keluar dari tema ini bisa bang? Boleh. Mau tanya apapun, boleh. Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Baik bang, Anda perlu tahu dulu, seorang nabi itu ya dia dinyatakan oleh Tuhan semesta alam, bukan pengakuan dirinya sendiri. Yang kedua, yang dimaksud nabi adalah orang yang terima wahyu dari Tuhan. Maka disebut nabi itu adalah orang yang bernubuat. Nubuatannya apa? Bisa untuk diri sendiri karena nubuatannya itu dari wahyu Tuhan. Nah gitu. Jadi orang yang terima wahyu Tuhan disebut nabi gitu. Sejak kapan? Waktu wahyu pertama. Gitu. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di abad ke-6 gitu. Aku enaknya gini bang. Banyak orang bilang bahwasanya entah betul entah enggak itu. Aku nggak pernah baca Al-Quran karena nggak tahu bahasa Arab ya kan. Terus karena baca Al-Quran pun nggak bisa, bahasa ada terjemahannya tapi harus ada lagi hadisnya. Jadi nggak tahu lagi yang mana yang iman ini hadis apa Al-Quran kan gitu. Tapi hanya orang bilang bahwasanya Muhammad itu buta huruf, tak tahu baca, gitu. Kok bisa jadi nabi gitu ya? Oh iya baik. Bang, yang dimaksud buta huruf itu dia bukan berarti Quran surah Al-A'raf, yang dimaksud buta huruf itu bukan berarti dia tidak bisa ngomong Arab, bukan seperti itu. Yang dimaksud buta huruf dia tidak pernah belajar kitab sebelumnya, tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani atau Aramaik. Itu yang dimaksud buta huruf. Untuk apa kata Allah? Kami jadikan Nabi Muhammad itu buta huruf agar tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini nyontek kitab sebelumnya. Nggak ada sejarahnya bang, ya Nabi Muhammad itu belajar ke Israel, nggak ada. Sengaja memang dijadikan Allah dia buta huruf, karena apa? Allah hanya pakai mulutnya. Untuk apa? Menyampaikan Al-Quran. Sengaja dibikin buta huruf agar tidak ada tuduhan Al-Quran nyontek dengan kitab-kitab yang dibawa oleh ahli kitab gitu. Bang, kalau masalah buta huruf Anda nggak tahu gitu, Yohanes itu buta huruf loh bang. Di kitab Anda Rasul Yohanes itu buta huruf, kok bisa jadi rasul? Macam mana bang ini? Mana ada pernah dibilang buta huruf Yohanes? Oh, ya udah coba Anda buka Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Tidak terpelajar ya gitu. Tapi bisa dia baca. Oke, bentar bang, ya bentar. Ini saya jelasin. Bisa baca nggak bisa nulis, makanya baik. Buta huruf. Bang, ini Alkitab Anda ya, Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, oke? Yang namanya kagak pelajar, bahasa kerennya kagak sekolah. Kalau udah kagak sekolah, kagak belajar nulis baca, kagak. Ya, nih apa yang dimaksud tidak terpelajar di kitab Anda? Nih bang, saya bukakan ya.
Apa yang dimaksud? Ini ada keterangannya di sini, Bang. Ya, yang dimaksud adalah buta huruf. Jadi kenapa Yohanes dan Petrus itu bisa jadi rasul gitu, padahal buta huruf gitu? Heran juga saya, ada tulisan Yohanes pula, ya surat Yohanes tuh. Siapa tukang tulis? Padahal dia buta huruf. Tiba-tiba ada suratnya gitu. Kalau Nabi Muhammad kan ada sekretarisnya yang menuliskan. Kan kayak gitu, ada 4 sekretarisnya yang nulisin Quran. Yohanes ini mana sekretarisnya? Padahal buta huruf dia. Aduh, tiba-tiba ada surat Yohanes. Padahal dia buta huruf. Macam mana bisa dianggap rasul buta huruf gitu? Aduh. Nih, kalau bahasa Indonesianya, Bang, ya ini penjelasan dari kitab Anda loh, bukan kitab saya ya. Bang, ya dari kitab Anda nih, ya Alkitab ya. Yang dimaksud agramatos, tidak terpelajar, tidak berpendidikan, buta huruf. Ya bahasa Indonesianya, tidak terdidik. Tuh, gitu. Jadi Yohanes itu dia tidak terdidik, buta huruf dia. Cuma yang saya heran kok ada surat Yohanes gitu. Siapa tukang tulis itu? Heran saya gitu. Jadi artinya Muhammad juga buta huruf. Tapi ada yang menuliskan apa namanya itu? Ada yang menuliskan ketika firman Allah disampaikan, dia terima. Ada yang menuliskan gitu, Zaid bin Sabit. Akhirnya ada tulisan Quran, masuk akal, masih bisa kita terima gitu Al-Quran. Tapi Yohanes buta huruf, kagak ada sekretarisnya, tiba-tiba ada suratnya. Siapa yang tukang tulis surat Yohanes kalau kayak gitu, kalau Yohanesnya buta huruf? Coba Bang, pikir Anda. Kok tiba-tiba ada suratnya, tiba-tiba jadi rasul? Rasul dia kan karena mengikut Kristus. Kok bisa orang buta huruf jadi rasul gitu loh? Dia pelayan. Nelayan. Kan gitu. Tapi berarti bukan terdidik, artinya bukan ada teologi ya. Itu yang dimaksud. Tapi makanya mereka heran. Dia orang ini tidak Bang, orang ada terdidik, pesan tapi WA. kok bisa gitu. Nah, Bang, itu Anda dipesanin pendeta lagi, ada pesan WA katanya. Kau jangan bahas-bahas sama Ustadz Yusuf katanya. Dikasih WA terus oleh pendetamu, Bang. Lagi itu bukan pendeta itu, Bang. Oh iya. Bukan pendeta teman-teman ini, dari mana sih? Lanjut silakan. Yalah, daripada nanti datang lagi WN nanti ya, abang pikir itu dari pendeta lagi, jadi banyak orang yang lari. Ini tuh. Oke, sama-sama Bang Tunasiaan. Semoga mau belajar gitu ya. Oke, belum salam, belum apa, malah WA dijadikan alasan buat turun. Abang ini salam juga kagak, langsung kabur dia turun. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga aja dia mau berdiskusi kembali gitu ya. Gak bisa ya teman-teman ya. Kalau Anda bawa Quran saya, atau Anda berniat untuk menghina agama Islam, menghina Nabi saya, maka Bible Anda akan pasang badan. Saya akan kembalikan melalui Bible Anda gitu.